Kemarin kita sudah membahas tentang drama boys love dari Jepang, dan karena banyaknya drama-drama dari Jepang yang dianggap sangat bagus dan terbaik, memiliki rating yang sangat bagus, maka kali ini kita akan melanjutkan dengan part 2-nya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada part 3, part 4, part 5, dan part selanjutnya. Dan kalau teman-teman belum menonton video part 1-nya, silahkan nonton di yang atas ini, atau bisa mengunjungi halaman YouTubeku. Video part 1-nya diupload tepat sebelum video ini tayang di YouTube. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita menarik tentang drama boys love lainnya, karena aku akan mengumpulkan beberapa informasi baik mengenai series drama ataupun artis dari pemain drama boys love ini, dan dari berbagai negara juga, ada dari Jepang, Thailand, Korea, dan next akan bahas tentang Vietnam, Filipina, Myanmar, Taiwan, dan Hong Kong. No Gender, The Queer Life of an Intersex Manga Artist tahun 2018. Film ini mendapatkan rating 7,9/10 dan memiliki durasi 1 jam 44 menit lamanya, dan mengangkat tema dokumenter LGBTQ, transfobia, transgender, dan juga gay. Film ini bercerita kurang lebih seperti ini. Hingga usia 30 tahun, So Arai hidup sebagai wanita, namun ditemukan sebagai intersex setelah dilakukan pengujian kromosom. Sekarang So menganggap S bukan laki-laki atau perempuan dan membuat manga esai berdasarkan perubahan yang dialami dalam tubuh S. So telah mengirimkan pesan tentang cara hidup kepada pembaca muda yang juga menderita sehubungan dengan identitas gender mereka. So tinggal bersama Ko, seorang pemuda gay. Mereka bertemu 10 tahun di sekolah kejuruan tempat S mengajar manga. Ko sendiri memulai debutnya sebagai seniman manga dan tampil di depan umum sebagai seorang gay. Film ini mengikuti kehidupan mereka bersama. Saat So mengungkapkan keadaan batin S di depan kamera, hubungan mereka bergerak ke arah yang tidak terduga. X Love the Movie ini merupakan film pendek dari Jepang dan mendapatkan rating 6,0/10. Film ini bergenre drama, short film, gay, LGBTQ, dan HIV. Film ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama seks dan friend, dan yang kedua HIV dan love. Menceritakan seorang pemuda bernama Yuto yang masih lajang dan ia menjadi malas dengan kehidupan seksnya. Suatu hari dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tidak cocok untuknya dan dia positif HIV. Film ini mengangkat isu dan konflik yang sangat berat untuk kita tonton, dan juga film ini menjadi tamparan keras bagi kita yang suka dengan celup-mencelup antar lubang. Diharapkan setelah menonton film ini kita menjadi tahu gambaran kerasnya kehidupan ini, serta betapa bahayanya untuk kita ketika kita gonta-ganti pasangan dalam berhubungan intim. Athlete the Movie. Film ini tayang pada tanggal 26 Juli tahun 2019 yang lalu dengan durasi 1 jam 29 menit dan mendapatkan rating 7,2/10. Film ini mengangkat tema romance, drama, mature, LGBTQ, dan juga streamy kiss. Film ini menceritakan tentang Kohei yang merupakan seorang mantan perenang kompetitif yang menjalani kehidupan biasa bersama istri dan 2 putri sekolah menengahnya. Suatu hari istrinya tiba-tiba meminta cerai. Dia kemudian bertemu dengan seorang anak laki-laki cantik bernama Yutaka. Yutaka bercita-cita menjadi seorang animator sambil bekerja sebagai bocah obrolan online, dan pada saat yang sama dia berjuang untuk memberitahu ayahnya bahwa dia adalah gay. Mereka berdua awalnya bingung, tapi akhirnya menjadi tertarik satu sama lain. Kemudian mereka berhubungan seks. Suatu hari mereka bercinta dan hari berikutnya mereka saling menyakiti. Melalui pasang surut emosional ini, hubungan mereka tumbuh semakin dalam. Film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton karena mengangkat tema dan konflik yang sangat bertolak belakang dengan kehidupan kita di budaya Indonesia ini. Kuroigashu Shugen SP. Film ini tayang pada tahun 2020 yang lalu dan mendapatkan rating 5,7/10. Menceritakan tentang Teichiro yang menikahi istrinya Sachiko dan menggantikan perusahaan orang tua istrinya, klinik Ishino di Kanazawa. Meskipun dokter terkenal karena pekerjaannya yang lugas, dia telah menyembunyikan rahasia dari istrinya selama 3 tahun. Faktanya dia telah berselingkuh dengan seorang mahasiswa, Umezawa Tomohisa. Suatu hari seorang detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan datang ke Teichiro. Seorang pria bernama Sugiyama ditangkap karena dugaan pembunuhan, mengklaim alibinya adalah bahwa dia bertemu dengan Teichiro pada saat kejadian itu. Padahal pada hari itu Teichiro menikmati pertemuan rahasia dengan kekasihnya Tomohisa dan tak sengaja bertemu dengan Sugiyama, namun pura-pura tidak ingat. Namun Teichiro yang secara mental terdorong untuk kehilangan hubungannya dengan Tomohisa dan kehilangan keluarga serta pekerjaannya secara keliru mengingat bahwa dia tidak bertemu Sugiyama pada hari itu.
Beneath the Shadow the Movie. Film ini tayang pada tahun 2020 yang lalu dan mendapatkan rating 7,1/10. Film ini bergenre misteri, kehidupan, dan juga drama. Tepatnya tayang pada tanggal 14 Februari tahun 2020 dengan durasi 2 jam 14 menit lamanya. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul Eri karya Shinsuke Numata. Novel tersebut merupakan pemenang penghargaan Akutagawa ke-157 pada tahun 2017 yang lalu. Kurang lebih ceritanya seperti ini. Kono pindah ke Iwawa untuk pekerjaannya. Di sana dia bertemu rekannya Hiyasa di tempat kerja. Mereka membentuk ikatan yang erat saat minum bersama, memancing bersama, dan melakukan aktivitas lainnya. Suatu hari Hiyasa berhenti dari pekerjaannya tanpa mengatakan apapun kepada Kono. Tak lama kemudian mereka bertemu lagi, tetapi mereka tidak dapat memiliki perasaan dekat seperti sebelumnya. Mereka tidak bertemu lagi. Waktu berlalu dan Kono mengetahui bahwa Hiyasa menghilang. Saat mencari Hiyasa, Kono mengetahui sebuah rahasia tentang Hiyasa, dan dari situlah konflik pun dimulai. Bagaimana keputusan Kono saat mengetahui sebuah rahasia dari Hiyasa yang mungkin dia tidak dapat menerimanya. Konflik pun semakin melebar ke keluarga Kono dan kehidupan pribadinya. Akankah Kono bisa mengatasi masalah ini? Silakan menonton untuk tahu jawabannya. Pornographer the Movie. Film ini tayang pada tanggal 18 Januari tahun 2021 dengan durasi 13 menit dan memiliki rating 7,6/10. Dan film ini terdiri dari 2 season banyaknya. Film ini merupakan prequel dari film berjudul The Novelist dan merupakan sequel dari film berjudul The Novelist Playback. Film ini juga merupakan adaptasi dari manga dengan judul yang sama. Kisah ini terjadi sekitar 2,5 tahun yang lalu setelah pertemuan pertama mereka. Kijima pindah dari Tokyo ke rumah orang tuanya di mana saudara perempuan dan suaminya tinggal, dan Kuzumi yang adalah seorang mahasiswa mendapat pekerjaan dan bekerja di Tokyo sebagai anggota masyarakat. Keduanya yang hanya berkomunikasi melalui surat bersatu kembali di pedesaan tempat tinggal Kijima. Season pertamanya berjudul Pornographer Playback the Movie dan season keduanya berjudul Pornographer Spring in Life the Movie. Cerita ini dimulai ketika seorang mahasiswa Kusumi melukai lengan Kijima dalam kecelakaan sepeda. Kijima meminta Kusumi untuk tidak membayar tagihan rumah sakit dan malah menuliskan sebuah dikte. Ternyata Kijima adalah pengarang novel erotis. Saat pekerjaan mereka berlanjut, Kusumi semakin tertarik pada suara Kijima. Vanishing My First Love atau bahasa Jepangnya Kieta Hatsukoi. Film ini tayang pada tanggal 9 Oktober tahun 2021 dengan total sebanyak 10 episode dengan durasi rata-rata 24 menit per episodenya dan mendapatkan rating 8,3/10. Drama ini merupakan adaptasi dari manga dengan judul My Love Mix Up karya Hinekure Wataru. Ceritanya kira-kira seperti ini. Seorang pelajar bernama Aoki naksir kepada Hashimoto, gadis yang duduk di sebelahnya di kelas. Tapi Aoki putus asa ketika dia meminjam penghapus Hashimoto dan melihat Hashimoto menulis nama anak laki-laki bernama Ida di atasnya. Yang lebih membingungkan, Ida melihat Aoki memegang penghapus itu dan mengira Aoki naksir padanya. Di tengah keterpurukannya, tanpa sengaja Aoki menjatuhkan penghapus tersebut di dekat kursi Ida. Ida yang kebetulan memungut penghapusnya dan melihat ada namanya tertulis di situ mengira bahwa Aoki adalah orang yang menyukai dirinya. Di dalam cerita ini, Aoki akan berjuang sendiri untuk meluruskan kesalahpahaman yang telah terjadi di antara mereka.